Saya Tesalonika akan mempresentasikan materi pada sesi 3 dan 4, yaitu mengenai kedudukan manusia dan perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, hakikat manusia dalam organisasi. Manusia merupakan unsur terpenting dalam organisasi karena tanpa manusia, organisasi tidak dapat berjalan. Kemudian ada hakikat manusia yang dibagi menjadi 3, yaitu sebagai individu, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk moral. Sebagai individu, setiap orang memiliki karakter, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Dan sebagai makhluk moral, setiap manusia harus bertindak sesuai dengan norma dan etika yang ada. Peran manusia dalam organisasi, yaitu manusia memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Manusia saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dan menjunjung nilai dan etika dalam bekerja. Pembentukan dan desain dalam organisasi. Organisasi dibentuk karena 2 alasan utama, yaitu alasan sosial dan alasan material. Untuk alasan sosial, itu karena manusia memenuhi kebutuhannya untuk berinteraksi dan membangun kerjasama. Kemudian untuk alasan materialnya, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kerja, menghemat waktu, dan mengembangkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Adapun ciri organisasi yaitu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab, adanya wewenang, dan berorientasi pada tujuan bersama. Perubahan dan pengembangan organisasi. Setiap organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Adapun tujuan perubahan adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, kemudian meningkatkan kesejahteraan anggota, dan agar organisasi mampu berorientasi pada masa depan serta meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Adapun tahapan perubahan, yang pertama ada tahapan unfreezing, yaitu untuk menyadarkan anggota bahwa perubahan memang diperlukan. Yang kedua ada change, yaitu menerapkan cara kerja atau ide-ide yang baru. Dan yang terakhir adalah refreezing, yaitu dengan menjadikan perubahan tersebut sebagai kebiasaan yang baru. Namun, perubahan seringkali menimbulkan penolakan, seperti kurangnya rasa percaya, rasa takut akan gagal, takut kehilangan status, serta biaya perubahan yang tinggi. Slide selanjutnya yaitu perilaku individu dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi perilaku ataupun disebut dengan MARS. Yang pertama ada motivation atau motivasi, merupakan dorongan seseorang untuk bekerja. Kemudian ability atau kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian ada role perception atau pemahaman peran, adalah pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir yaitu situational faktor atau faktor situasional, adalah kondisi di mana lingkungan kerja yang dapat mendukung atau menghambat kinerja. Keempat faktor tersebut menentukan kinerja individu. Jika salah satu faktor tersebut rendah, maka kinerja individu juga akan menurun. Kepribadian dan kemampuan. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda, sehingga cara berpikir, bersikap, dan bekerja juga berbeda. Kepribadian juga dipengaruhi oleh faktor keturunan maupun lingkungan. Selain itu, kemampuan individu juga sangat penting, baik kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik. Apabila kemampuan seseorang sesuai dengan pekerjaannya, maka kinerja akan lebih optimal. Kesimpulannya, manusia merupakan aset paling penting dalam organisasi. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh sistem atau teknologi, tetapi juga oleh perilaku setiap individu di dalamnya. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami karakter, motivasi, kemampuan, serta kebutuhan setiap anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.